الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى وعلى آل بيته السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. فتمسكوا من الإسلام بالأروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati billah, para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, hadirin dan hadirat jemaah Masjidul Jami'ah UIN Suskaryau ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, nenek mama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, lama kita tidak berjumpa. Kajian kita terputus. Mulai sekali tak berjalan berkali-kali. Karena langsung cuti ya, libur ya, libur panjang. Mudah-mudahan setelah ini jangan libur panjang lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita niat yang ikhlas, amal yang saleh, sehingga pelajaran dan kajian-kajian seperti ini semakin merasakan atau membuat lapang di hati. Karena Allah mengatakan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Sesiapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima al-Islam. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah atau selainnya, innamal islamu al-kitabu was sunnah. Islam itu hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Bila hati kita lapang menerima Al-Quran dan Sunnah, berarti lapang menerima Islam, berarti lapang jalan menuju hidayah. Tapi bila hati kita sempit menerima Al-Quran dan hadis, maka kita tak dapat hidayah. Semoga Allah memberikan kita hidayah. Ikhwani akhwati billah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita ikuti, yang kita teladani, dan mengikutinya adalah tanda cinta kepada Allah dan kepadanya. Ada satu kaum mengklaim cinta pada Allah, lalu Allah minta bukti supaya cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Sakitnya tuh di sana, ya di sana, di akhirat. Awak dah kira amal, ternyata di sana tidak ada hasilnya, alias nihil. Oleh sebab itu sakitnya di sana, sini tidak terlalu sakit di sana. Semoga tak satu pun kita kecuali diterima cintanya. Apa syaratnya? Allah yang turunkan langsung. Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, andainya kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti Nabi SAW adalah tanda cinta kepada Allah dan tanda cinta kita diterima, yaitu senang mengikuti Nabi SAW, mengikut dengan makna yang sesungguhnya, karena jalan sudah dirintisnya dan sudah dibentangkannya, tanpa membuat jalan baru atau cabang-cabang yang tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada dalilnya. Karena setiap jalan yang dibuat selain jalan Nabi adalah jalan yang menuju penyimpangan. Kalau sudah menyimpang, pasti berujung pada kesesatan. Oleh sebab itu, semoga Allah jauhkan kita daripadanya. Maka kita pun belajar hadis-hadis Nabi SAW, dan kepada Allah kita memohon mudah-mudahan diberi kemudahan untuk memahami dengan benar, kemudian diberi kekuatan untuk mengamalkannya, berharap pahala yang besar. Ikhwani akhwati billah, kita sudah masuk kemarin pada hadis yang pertama, tetapi janji kita bukan untuk pertemuan yang terakhir, artinya masih ada pembahasan tentang masalah ini, yaitu hadis berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-hadithul awal an Amirul Mu'minin. Sudah kita jelaskan kemarin, Amirul Mu'minin adalah gelar pertama yang pertama bergelar Amirul Mu'minin adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dulu Abu Bakar bergelar Khalifatu Rasulillah. Sebenarnya lebih indah ya, Khalifah Rasulullah. Setelah wafat Abu Bakar digantikan oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, maka bergelar Khalifati Rasulillah. Sudah mulai panjang. Khalifahnya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu terpikir olehnya, kalau nanti Umar wafat datang lagi yang lain, nanti Khalifati Rasulillah. Sah? Tambah lagi, wafat lagi yang ketiga, Khalifati Rasulillah. Nanti kehabisan napas, hanya kata-kata khalifah saja kan. Akhirnya dipilihkanlah gelar yang juga menunjukkan nama besar dan tidak berulang-ulang katanya, sehingga menggelar Amirul Mukminin. Itulah akhirnya dipakai seterusnya oleh para khulafa, dengan gelar Amirul Mukminin. Sampai sekarang masih ada yang pakai gelar Amirul Mukminin. Misalnya Raja Maroko itu masih disebut Amirul Mukminin. Kalau raja di Arab Saudi dulu awal-awalnya disebut juga, tapi sekarang rata-rata menggelar Khadimul Haramain Syarifain, pelayan dua tanah suci. Bagus juga ya, pelayan dua tanah suci, memberikan pelayanan kepada dua tanah suci Makkah dan Madinah. Maka di saat Allah bukakan bagi mereka rezeki yang banyak, mereka juga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pengembangan pelayanan di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Dengan sangat nyaman para jemaah bisa melakukan ibadah dari sisi apapun, dari sisi keamanan, dari sisi kenyamanan, ketentraman, pelayanan, bahkan juga makanan. Alhamdulillah. Kalau untuk Masjid Nabawi saja, Masjid Nabawi yang saya tahu, yang saya hafalkan, anggaran belanjanya dalam sehari hanya 5 miliar rupiah.
Kalau sempat pakai kotak infak, dari mana cari? Dan tidak ada kotak infak yang berjalan atau kotak infak yang diletakkan. Tidak ada kotak infak. Mudah-mudahan selamanya tak ada kotak infak. Sebab kalau pakai kotak infak, apalagi sedang khutbah, gemuruhnya luar biasa itu. Jangan kotak infak satu aja gemuruh, apalagi ini. Bersyukurlah kita, Allah berikan kepada mereka keberkahan rezeki sehingga digunakan untuk kepentingan para hamba-hamba Allah. Doakan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menundukkan hati mereka kepada Islam dan disinari dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyarul kiram, mudah-mudahan juga negeri kita, semoga masjid ini nanti ya bisa, kalaupun tidak sampai 5 miliar operasional sehari, 5 juta sehari dah lumayan. 5 juta rupiah. Cuman tak kapan selesainya, tapi sebegini sudah alhamdulillah. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan usaha-usaha para pimpinan untuk menyelesaikan Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sudah masyhur, tak perlu diperkenalkan lagi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sama' inda ahli hadis adalah derajat tertinggi dalam menerima dan menyampaikan hadis. Dan ini dikuatkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. Bila ada penyebutan as-sam'u wal basar dalam Al-Quran dan hadis, pada umumnya as-sam'u didahulukan dari al-basar, didahulukan dari al-basar. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula innahu huwas sami'ul basir laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi as-sam'u selalu lebih didahulukan daripada al-basar. Oleh sebab itu di kalangan ulama hadis jauh lebih dulu dari hasil riset dan penelitian orang hari ini, bahwa ilmu yang didengar dari syekh lebih tajam, lebih tahan, lebih paham daripada ilmu yang kita baca sendiri. Jadi ilmu yang kita dengar dari guru lebih tajam, lebih tahan, lebih paham daripada ilmu yang kita baca sendiri. Itulah dulu kaidah di antara ulama hadis, kaidah di kalangan ulama hadis. Sampai-sampai Abul Hasan Al-Qattan wafat 629 mengatakan, atau selain beliau juga mengatakan, man kana syaikhuhu kutubahu fa khata'uhu aktsaru min sawabihi. Siapa yang gurunya adalah buku-bukunya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Oleh sebab itu, maka berguru walaupun kita punya buku tetap mesti dilakukan. Dulu guru-guru kami semasa belajar di Madinah, baik yang formal maupun informal, selalu bilang, sabar ya duduk di situ, nanti kamu akan duduk di sini. Alhamdulillah saya lihat yang sabar duduk di situ rata-rata pulang ke negerinya duduk di sini. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang tidak sabar duduk di situ akhirnya memang tidak juga dapat duduk di sini. Misalnya mereka yang menyibukkan diri mencari penghidupan duniawi, karena memang di sana kesempatan itu terbuka lebar. Jabatan CPT banyak juga di situ. Kan orang umroh haji kan, jadi guide kita. Nah kalau jadi guide, masya Allah, lumayan dapat. Ya, lumayan. Belum lagi dapat juga mertua sekali. Nah, kalau mahasiswa itu kan laku itu. Kalau jadi mahasiswa, setelah mahasiswa yang payah lakunya. Nah, kadang-kadang yang pemurah
pelayanan kita bagus, ada tambahan baksisnya, ada insentif. Tapi alhamdulillah, karena saya melihat salah seorang dari senior kita yang jadi orang besar juga di negeri ini, selama kuliah tidak ada bekerja seperti itu, saya pun juga berusaha untuk tidak melakukannya. Bedanya itu masalahnya, hanya pulang tidak ada buat piti lah. Nah itu masalahnya. Tapi ternyata di sini banyak piti. Kalau di sana hitungannya hanya ribu, di sini juta-juta, ya kan? Di sana hitungannya ribu, kalau di sini jutaan. Nah, berarti banyak di sini, alhamdulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaqul afwan, ini kaedah yang disebutkan ulama hadis ini tahun-tahun di atas, pokoknya di abad ke-21 ini orang buat penelitian di Amerika. Ternyata memang terbukti bahwa ilmu yang dipelajari dengan guru lebih hebat daripada ilmu yang dipelajari sendiri. Walhamdulillah, karena kita bersyukur pada Allah di saat Allah masih memberi kita keinginan untuk selalu berguru, untuk selalu duduk di majelis ilmu. Karena sungguh merugi orang-orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu. Ma'asyiral kiram, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwaju aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini lafaz hadis ini diriwayatkan dengan berbagai lafaz. Ada innamal a'malu binniyah, ada yang dengan lafaz innama al-amalu binniyat ila akhir, sampai beberapa ini. Tapi maknanya tidak berubah, maknanya tidak berubah. Itu menandakan bahwa hadis boleh diriwayatkan dengan makna dengan syarat tidak merubah makna. Boleh berubah mabna tapi tidak merubah makna. Jelas? Jadi semuanya dengan niat. Yang kedua, yang ketiga, hadis ini ma'asyarul kiram dirahmati Allah adalah haditsun gharib. Haditsun gharib. Gharib artinya apa? Seperti kata Al-Baiquni, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Katakan hadis gharib adalah yang diriwayatkan oleh satu rawi saja dalam segala tingkatan. Umar sendiri meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Alqamah ibn Waqqas Al-Laitsi sendiri meriwayatkan dari Umar ibn Khattab. Kemudian Ibrahim At-Taimi sendiri meriwayatkan daripada Alqamah. Kemudian Yahya ibn Sa'id Al-Ansari sendiri meriwayatkan daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Jadi hadisnya dalam segala tingkatan perawinya satu sampai kepada as-sahabi. Ini namanya haditsun gharib. Ini menjadi bukti pula bahwa tidak semua hadis gharib dhaif. Buktinya lulus dalam seleksi Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Imam Bukhari, tuan-tuan tahu sendiri, dalam ilmu hadis, hadis itu tingkatan kesahihannya oleh ulama mustalah ada 7. Masih ingat atau masih lupa? Nah, kalau masih lupa kita ingatkan. Yang pertama, mattafaqa alaihi sahih, mattafaqa alaihi syaikhan, yang disepakati sahihnya oleh dua orang syekh, Al-Bukhari dan Muslim. Ini di puncak kesahihan, disebut dengan maratibul hadis sahih. Yang kedua, di bawahnya man farada bihil Bukhari, yang hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, man farada bihi Muslim, yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat, ma
kana ala syartihima, sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi tidak diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kelima, ma kana ala syartil Bukhari, tapi tidak ada dalam Sahih Bukhari. Yang keenam, ma kana ala syarti Muslim wa laysa fi Sahih Muslim. Dan yang ketujuh adalah ma kana ala syarti ghairihima, sahih menurut syarat selain daripada keduanya. Makanya tashih disahihkan oleh Imam Ahmad atau Abu Dawud, maka yang disahihkan oleh Bukhari di atas itu. Karena apa? Syarat yang diterapkan oleh Imam Al-Bukhari di atas syarat yang diterapkan oleh seluruh imam hadis. Karena dia memang ingin tidak ada keraguan sedikit pun pada hadis yang disahihkannya. Walaupun yang namanya amalan manusia mesti ada sesuatu yang lemah, maka ada beberapa hadis yang dikritisi oleh para ulama hadis juga, seperti Imam Ad-Darqutni dalam Al-Ilzamat wa Tatabbu', kemudian Imam Al-Qadhi'iyad, kemudian Imam Ibn Attar dalam As-Sananul Abyan fil Muhakamat, Al-Sananul Abyan wal Mawridul Am'an fil Muhakamati bainal imamaini fil Isnadil Mu'an'an. Nah, ini tentang Al-Bukhari dan Muslim, tentang sanad Mu'an'an dan lain-lainnya. Tetapi sampai hari ini tetap Sahih Al-Bukhari menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Tidak ada dah. Tidak ada setelah Al-Quran, kitab paling sahih di atas permukaan bumi adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Apa bedanya? Al-Quran karena seluruh ayatnya mutawatir, sedangkan hadis Sahih Bukhari tidak semuanya mutawatir, sedikit yang mutawatir. Kalau Al-Quran memang tidak bisa. Yang kedua, Al-Quran memang itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ikhwan, ini berkaitan dengan sanad atau dengan hadis atau derajat hadis ini. Ya, sekarang bahas ini karena tuan-tuan dan puan-puan ini kan pembelajar hadis. Jadi bahwa hadis gharib tidak mesti dhaif. Bahwa hadis gharib tidak mesti dhaif. Yang keempat atau yang kelima yang kita bahas, afwan, hadis ini gharib sampai pada Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, sampai pada Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Nah, sedangkan setelah dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari itu diriwayatkan oleh banyak sekali, seperti katakan oleh Imam Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, ya, dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwa dari jalan dari murid-murid Yahya ibn Sa'id Al-Ansari meriwayatkan ramai sekali, sampai ada yang menyebutkan sampai 200 orang meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Subhanallah. Dari Muhammad Ibrahim satu, dari Al-Qamah satu, dari Umar satu, tapi pas setelahnya Yahya ibn Sa'id Ansari. Nah, ini juga menjadi tanda wallahu alam bahwa hadis tidak akan ada yang hilang. Hadis tidak ada yang hilang dari umat ini. Sebab apa? Sebab kalau umat ini kehilangan hadis, tersesat jalannya. Sepakat mereka? Tidak mungkin. Tetapi seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la a'lamu ahadan min ahli al-ilmi bis sunnah atau bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang ahli di bidang sunnah, yakni hadis-hadis, yuhitu bi jami'is sunan, menguasai seluruh sunnah. Wa minhum man ahata bi sa'iriha wa minhum man ahata bi mu'dhamiha. Ada yang menguasai sebagian besarnya, ada yang menguasai, atau ada yang menguasai hampir seluruhnya tapi tidak semuanya. Seperti Imam Ahmad misalnya yang hafal 1000
Imam Ahmad hafal 1000 hadis. 1000 hadis. 1000 tambah lagi 000. Jadi 1000 hadis. Karena begitu bahasanya. Inna abaka hafidha alfi hadis. Kata Abu Zur'ah kepada Abdullah bin Ahmad. Jelas? Sampai Abu Zur'ah katakan hadithun la ya'lamuhu Ahmad, lain la ya'lamuhu abuk laisa bihadis. Hadis yang tidak diketahui oleh ayahmu atau diketahui oleh Ahmad bukan hadis. Sampai begitu. Cuman ada enggak hadis yang luput dari riwayat Imam Ahmad? Ada. Di situ benarnya perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Karena Imam Syafi'i jumpa sama Imam Ahmad. Imam Syafi'i jumpa sama Ahmad. Jumpa, sepakat semua dalam masalah? Enggak. Sering mereka berbantah? Enggak kan? Nah, kita kenapa bantah? Itulah mereka, ini kita. Itulah mereka, ini kita. Berarti masalahnya ada sama siapa? Sama kita atau sama mereka? Sama mereka. Mereka tidak ada bantah, kita mau bantah. Berarti masalahnya ada sama kita. Kenapa Syafi'i tidak mau bantah sama Ahmad? Ahmad yang hafal hadis tidak sombong sama Syafi'i. Saya tidak perlu belajar sama kamu, saya hafal semua dalil. Sebaliknya Syafi'i yang tajam analisanya, kamu memang hafal dalil, tapi kalau tidak melalui saya tidak bakal paham. Maka itu sekarang kan tidak, kalau bukan karena saya kamu tidak paham. Kamu kan hanya tahu dalilnya, tidak paham isinya, dibalas oleh yang lebih baik punya isinya walaupun tidak paham. Anda isi aja tidak punya, akhirnya inilah debat kusir yang tidak berkesudahan. Nah, ikhwani fillah, Imam Syafi'i katakan saya tidak menemukan ahli hadis yang menguasai semua hadis. Oleh sebab itu, maka Imam Syafi'i berpesan, iza sahal hadis bahwa mazhabi. Bila sahih sebuah hadis itu mazhab saya. Sebagian menafsirkannya semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sahih. Ini tidak benar. Tafsir ini tidak benar dari beberapa aspek. Satu, Imam Subki menulis sendiri syarah dari kata Imam Syafi'i iza sahal hadis bahwa mazhabi. Beliau menukil dari berbagai jalan bahwa bukan itu yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa semua dalil Imam Asy-Syafi'i adalah sahih, bukan itu yang dia maksudkan. Ada namanya risalah tulisan As-Subki menuliskan makna qaul Asy-Syafi'i idza sahhal hadits fa huwa mazhabi. Ya, ini perlu saya sampaikan pada penuntut ilmu. Orang awam mungkin tidak tahu dia. Ya, bahwa bila sahih hadis itu adalah mazhabku, maknanya bukanlah semua hadis yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya sahih, tidak. Buktinya tadi para muridnya banyak yang menyebutkan dalil yang tidak disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i atau mendhaifkan dalil yang disahihkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu sebab pertama. Yang kedua, siapapun yang membaca kitab Imam Asy-Syafi'i dengan insaf, dengan niat mencari kebenaran bukan pembenaran, akan dia temukan tidak jarang, walaupun kurang, tapi tidak jarang, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti ulama yang lainnya juga, bukan beliau sendiri, berdalil pada hadis yang lemah, bahkan lemah sekali, dan ada sekali-kali memakai hadis palsu. Tidak terima antum ya. Makanya sabar duduk di situ. Antum nanti akan duduk di sini. Nah, iya. Apakah beliau sengaja? Saya kira tidak. Apakah beliau tidak ahli hadis? Beliau ahli. Tapi mungkin ijtihadnya waktu itu. Ijtihadnya waktu itu sampai pada hukum bahwa hadis ini bisa dipakai untuk hujjah. Lalu siapa yang menjelaskan? Tentu ulama yang sekelasnya di hadis atau yang di atasnya kelasnya di hadis. Ada yang di atas kelas Imam Syafi'i di hadis? Ada. Siapa? Imam Ahmad. Siapa lagi? Imam Al-Bukhari. Siapa lagi?
Imam Muslim. Siapa lagi? Ali bin Madini. Siapa lagi? Abu Zur'ah. Siapa lagi? Abu Hatim. Ad-Daraqutni. Maka ketika Imam Syafi'i sahihkan, lalu ternyata tidak sahih, Ad-Daraqutni tak akan diam. Tak maaf cupi ya. Kan itu Syekh Imam Syafi'i walaupun dia ikut mazhabnya. Mohon maaf, hadis ini tidak sahih. Sampai kepada Imam Al-Baihaqi, sampai kepada Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, semua mereka sering mengatakan min haitsun nadharu, dari sisi nazar, dari sisi logis, qaulu imamina aqwa, lebih kuat, walakin dalila laisa ma'ahu. Dari sisi analisa, perkataan imam kita itu yang kuat, cuman masalahnya dalil tidak mendukungnya. Justru dalil mendukung pendapat yang lain. Jelas ikhwan? Jelas? Jadi oleh sebab itu Imam Al-Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak boleh taklid kepada siapapun. Terus kalau tidak taklid jadi mujtahid mutlak. Ini kan syubhat juga sering dikatakan orang jadi mujtahid mutlak. Saya nak tanya ke antum sekarang. Di zaman Nabi SAW, sahabat semuanya mujtahid. Sahabat semuanya mujtahid. Hah? Atau dengan kata lain, semua sahabat itu ulama. Hah? Ini tidak ada yang geleng, tidak ada yang ngangguk gitu. Mana yang betulnya? Hah? Tidak. Tidak semuanya ulama. Walaupun di zaman itu ulama lebih banyak daripada zaman kita, memang. Walaupun di saat itu orang awamnya kadang lebih paham pula dari sebagian ulama di zaman kita. Nah, itu ada memang. Tapi apakah semua mereka ulama? Tidak. Kalau tidak semuanya ulama, berarti mereka tidak semuanya mujtahid. Nah, orang yang melarang datang ke Al-Quran dan hadis secara langsung dan memahaminya, nanti tersesat antum. Nah, ini adalah perkataan yang penuh syubhat. Apa sebab? Nabi SAW, ada enggak orang awam yang langsung bertanya ke beliau? Ada enggak? Ada enggak orang awam langsung bertanya ke Nabi? Ini tepat, sobat Sahih Bukhari sampai tamat nampaknya ini. Ada. Makanya hadis tentang ya Rasulullah mata sa'ah, yang bertanya orang awam atau ulama? Orang awam, orang badui. Kapan terjadinya kiamat? Ya, orang awam atau orang badui? Orang badui. Nah, datang ke Nabi SAW, Nabi tidak mengatakan kepadanya, "Wih, kamu belum mujtahid, tidak boleh langsung ke saya ngambil hadis." Ya kan? Ada begitu? Nggak ada. Nabi katakan jawab, karena bahasa yang digunakan Nabi adalah bahasa Arab yang dipahami oleh Arab terpelajar maupun Arab yang tidak terpelajar. Sama sekarang, saya sekarang berbicara, yang dosen paham juga makna perkataan saya, yang mahasiswa baru juga bisa paham, karena bahasa yang kita gunakan bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia, kan begitu ya? Tidak pasien masyarakat Indonesia. Hah? Jadi bahasa yang digunakan Nabi seperti itu. Kemudian masalah yang dijelaskan Nabi rata-rata masalah yang bisa diamalkan dengan mudah. Demikian juga Al-Quranul Karim. Makanya tidak sedikit orang hari ini nak menjauhkan masyarakat dari Al-Quran dan hadis dengan alasan tak boleh memahami langsung. Memang kalau nak jadi mufti nanti antum kan nak jadi ahli fikih, oh tidak bisa, harus memang duduk lama di situ. Ya, tapi kalau hanya untuk mengamalkan, dengarkan perkataan Nabi, dengarkan perkataan Allah SWT, maka kita pada umumnya bisa memahami. Dan itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik, ini selesai masalah sanad. Baik, hadis ini adalah hadis salah satu dari
4 hadis yang merupakan qawaidul Islam. Berarti hadis terpenting karena dia merupakan pondasi Islam yang dibangun di atasnya Islam itu sendiri, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis ad-dinu an-nasihah. Yang ketiga hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang keempat innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Siapa yang mengamalkan hadis ini dengan benar dalam seluruh bab, maka dia selamat. Antum hadis innamal a'malu binniyat gunakan dalam seluruh muamalah, dalam seluruh agama antum, selamat. Bahwa seluruh amal saya pakai ini niat. Jadi menuntut ilmu dengan niat, berbelanja dengan niat, cari nafkah dengan niat, mengajar dengan niat, apalagi bahkan menyapa orang dengan niat, bahkan garuk kepala pun dengan niat. Supaya apa? Antum jangan bilang sepele. Orang dulu minta semuanya kepada Allah SWT, sampai yang kecil-kecil pun minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah suka kita meminta kepadanya. Nah, semuanya dengan niat. Makanya tidak jarang sebagian ulama dalam perjalanannya menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, dia berhenti dulu sejenak. Apa berhenti bu ya? Saya nak masang niat dulu, atau nak memastikan niat dulu, saya pergi ini ikhlas atau tidak. Kita juga ketika berangkat nak belajar ilmu ini, nak pergi kuliah, berhenti dulu, saya berniat tadi atau tidak, supaya tidak sia-sia. Dari jam 7 belajar sampai jam 3, kadang sampai juga jam 4:30, kadang menjelang maghrib seperti ini, ternyata lupa berniat. Makanya ikhwani, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini selalu diletakkan oleh para ulama di awal-awal tulisan mereka. Berkata Imam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah ta'ala, sahabat Imam Asy-Syafi'i juga, yang menjadi penyebab ditulisnya kitab Ar-Risalah. Imam Abdurrahman ibn Mahdi wafat 198 Hijriah. Beliau mengatakan, "Lau sannaftu kitaban fil abwab", andainya saya menulis kitab yang berdasarkan urutan bab-bab fikih, la ja'altu hadzal hadits atau hadits Umar Ibn al-Khattab fil amali bin niyat fi kulli bab. Saya akan jadikan hadis Umar bin Khattab innamal a'malu bin niyat di setiap bab. Misalnya babu al-wudu dimulai dengan hadis innamal a'malu bin niyat. Ingat, sebelum berwudu jangan lupa niat. Habis itu babu apa lagi? Istinja. Ketika istinja dimulai lagi innamal a'malu binniyat, sampai kepada bab apapun, babu nikah, masya Allah, langsung ke nikah tuh ya. Saya urutannya panjang, nikah itu terakhir itu. Antum kalau baca Sahih Bukhari mulai dari Kitabul Iman, sah atau Bad'il Wahyi, habis itu Kitabul Iman. Jadi turun wahyu, beriman kita. Setelah beriman baru belajar ilmu, Kitabul Ilmi. Setelah Kitabul Ilmi baru masuk ke Kitabul Al-Wudu, berwudu dulu. Setelah itu baru kitab As-Salah, itu baru Kitabul Masajid, dan seterusnya, masalah abwabul ibadat. Selesai beribadah baru masuk kitab muamalah, Kitabul Buyu'. Jadi selesai salat pergi ke pasar berdagang. Nanti dagang itu ada hasilnya ada nanti zakatnya, ada pula kitabul zakat, ada sedekahnya, ada zakat, ada haji, ada umrah.
Nah, selesai masalah itu semua, dah banyak duit, sampai bab qirat, meminjamkan, arahan, menggadaikan, sampai kepada masalah hutang piutang, semuanya selesai, berlebih duit kita, baru masuk kitabun nikah. Nah, itu baru. Ini ibadah solat belum selesai dah minta nikah. Sehingga ketika di akad payah mengucapkan syahadatain. Nah, makanya belajar dulu. Pertama iman, habis itu ilmu, habis itu ibadat, ya. Seperti itu baru kitabul muamalat. Selesai kitabul muamalat baru masuk kitabul ankihah, nikah. Dah ada lancar nikahnya, dah bagus, baru kita tolak. Jangan baca tolak dulu sebelum nikahnya bagus. Sebab kalau nikahnya belum bagus, dah baca kitab talak, nanti dia jatuh talak. Nah, jadi sebab itu matangkan dulu kitabul nikah. Sebab nikah itu ni konsekuensi, ni hak, ni kewajibannya. Ini urutannya, Ustaz. Nah, berkata Abdurrahman Mahdi, andainya saya menulis kitab Al-Abwab, maka hadis ini saya masukkan dalam setiap bab dan setiap bab sampai kepada nanti kitabul adab. Kitabul adab, misalnya adabut ta'am, adab makan. Sebelum mengucapkan baca bismillah, hadis tentang baca bismillah dimulai dulu hadis innamal a'malu binniyat. Apa niat saya makan? Jelas? Ini kata Abdurrahman ibn Mahdi. Dia sekiranya tidak berlebihan, apalagi di zaman kita hari ini, di mana niat kita rata-rata rusak. Sahih? Niat kita rata-rata rusak, sehingga Allah musta'an, amal kita juga banyak yang rusak. Ya, lebih dominan duniawi kita daripada ukhrawi kita, sehingga kebenaran itu susah dan sukar masuknya. Allah musta'an. Semoga Allah berikan kita bimbingan dan bimbingan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tak punya jam. Ini saya harus ke kota lagi nih. Nanti tiba-tiba sudah azan aja di sini. Hah? Jam berapa sekarang? 17.22. Ya, kayaknya belum selesai di majelis ini pembahasan tentang hadis ini, tapi secara umum sudah kita apakan. Nah, apa makna innamal a'malu binniyat? Para ulama menafsirkan dengan berbagai tafsir yang semuanya bisa dimasukkan di situ. Ada yang mengatakan innamal a'malu tasihhu bil niyat. Sesungguhnya amalan itu sah dengan niat. Betul? Saya tadi sholat asar, astagfirullah, belum berniat. Gimana hukum sholat saya? Orang yang sholat asar tanpa niat, apa hukumnya? Sah apa tidak? Tidak. Karena dia rukun. Maka kalau ada yang begitu, antum jadi muftinya, antum bilang apa? Harus lama dulu sabar di situ nampaknya. Belum jadi mufti. Kalau ditanya oleh jemaah, Ustaz, saya tadi tidak berniat. Loh, kok bisa? Bapak wudhu nggak tadi? Iya. Wudhunya untuk apa? Untuk sholat. Ya, berarti dah niat itu. Cuman Ustaz, pas mau sholat tadi, orang sholat asar, tapi rasanya sholat Jumat gitu. Itu lain. Karena ada kadang-kadang ya, syaitan merubah hati kita ketika kita berniat, dirubahnya jadi asar jadi subuh kadang. Allah musta'an. Ya, ada nggak? Sering nampaknya ya. Taib. Semoga Allah mudahkan kita menghindarinya. Nah, intinya salat tanpa niat tidak sah. Kemudian ada yang mengatakan innamal a'malu takmulu atau tatimmu bin niat. Sesungguhnya amalan itu sempurna dengan niat. Sempurna dengan niat. Subhanallah. Dan maknanya tidak jauh dari yang tadi.
Nggak jauh dengan tadi. Artinya dia mencapai nilai tertinggi dengan niat. Maka niat itu kan keikhlasan. Kalau kita ikhlas, Allah Subhanahu wa taala tambah gajinya. Kalau dengan manusia enggak. Kalau kita ikhlas dikurangi. Ini bedanya metode kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menerima kerja. Allah tabaraka wa taala, kalau antum ikhlas beramal, dibesarkannya upah. Itu pahala. Kalau wajikan kita, pimpinan kita, kalau tahu kita dia orang ikhlas, maka diturunkannya pendapatan kita. Rupanya ternyata kita tidak ikhlas. Rupanya kita ternyata tidak ikhlas. Sehingga kalau tidak ikhlas diturunkan pendapatan, gimana hasilnya? Allah musta'an. Ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi ke depan antum kalau sudah jadi apa nanti majikan misalnya, gaji orang, misalnya disuruh anak buah ini nyapulah halaman, langsung dicucinya mobil antum sekali. Tanpa disuruh kan? Berarti ikhlas lah. Ikhlas. Apresiasi dia. Tambahkan gajinya. Nah, jangan sebaliknya. Alhamdulillah Ustaz Rahman tuh orangnya ikhlas tuh. Ya dulu digaji 2,5 juta, sekarang gaji 2,200,000. Tidak apa-apa sih. Karena dia ikhlas. Makanya di Kementerian Agama sering begitu. Karena semboyan ikhlas beramal. Akhirnya dikasih oleh pemerintah anggaran paling kecil dulu, sekarang apalagi dulu pada satkernya paling banyak di Kementerian Agama, tapi anggarannya paling sedikit. Ya sampai antum jadi presiden nanti. Tapi kalau antum tidak mau maju, saya yang maju nanti. Ya, saya tidak mau maju karena memang semuanya nak maju. Jadi pada main tolak-tolakan lebih baik biarlah mereka dulu. Ya saya. Tapi kalau sudah tidak ada yang mau maju lagi nanti kasih tahu saya ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang mau maju, mana tahu utang kan sudah menimbun kita. Tidak ada yang berani maju lagi. Nah, biarlah saya yang maju insyaallah. Kalau pas kampung nembotang-botangnya lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Innamal a'malu tatimmu wa takmulu binniyat. Semakin ikhlas niatnya, semakin sempurna pahalanya dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Al-Qasimi dalam Al-Wa'dhul Matlub min Qutil Qulub, dia meringkas Qutil Qulub li Abi Talib Al-Makki, dia menyebutkan ya suatu apa namanya makna yang bagus, menurut saya itu bagus, yaitu innamal a'malu tafdhulu bin niyat, bahwa amalan-amalan itu akan lebih utama dengan niat. Beliau menafsirkan dengan sesuatu amalan lillahi ta'ala, lalu dalam niat itu ada bermacam-macam niat baik kita, bermacam-macam niat baik. Beliau mencontohkan bersedekah secara sembunyi-sembunyi lebih afdal dari bersedekah terang. Sahih? Betul tak? Mana lebih afdal? Saya bersedekah tidak diketahui orang daripada bersedekah diketahui orang. Lebih baik tidak diketahui. Hadisnya sahih. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang dilindungkan pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang warajulun tasaddaqa bi sadaqatin la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Tangan kiri tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Saya sudah melihat orang-orang itu. Saya sudah melihat orang-orang seperti itu. Ya, dia menyembunyikan sedekahnya baru diketahui setelah wafatnya. Ternyata banyak. Di sini ada, di sana ada, di mana-mana ada. Subhanallah. Kalau kita sedekah 25.000 aja sudah undang wartawan. Nah, di live streaming kan. Allah musta'an. Ini jadinya rusak niat kita sih. Baik.
Jadi saya katakan sedekah as-sir itu lebih afdal. Walakin idza tasaddaqa al-insan yanwi biha niyatin hasanah, dengan niat-niat yang baik, tentu yang syar'i. Satu, untuk memberikan contoh kepada yang lain supaya berinfak, karena di situ ada toke gota, ada toke sawit, ada toke minyak, ada, cuman mereka tidak tertarik untuk berinfak. Akhirnya antum orang yang disegani, Pak RW kan, ya enggak Pak RW lah ya, Pak Lurah lah ya, nah, atau Pak Camat. Nah mereka perlu izin antum nanti untuk usahanya. Kalau saya bilang, kalau gitu saya infak untuk Masjid UIN ini saya 50 juta misalnya. RW aja sanggup 50 juta, tentu toke mesti 150. Tujuannya untuk itu, maka nilai dari amalan sedekah antum berlipat, bertambah, lebih utama. Niat satu sedekah dapat, kemudian mengajak orang lain untuk bersedekah dapat, tambah lagi niat untuk mengajarkan keluarga, anak-anak kita misalnya, sedekah lagi dalam rangka pendidikan dan seterusnya. Jelas ya? Jelas? Atau bisa saja niatnya bersedekah itu kepada orang yang asalnya tidak mengetahui kita dengan makna, dia memusuhi kita. Nah supaya hilang permusuhannya dengan kita, ya kita tunjukkan kita bersedekah kepadanya. Sah? Orang kalau sudah benci sama kita, lalu kita beri pemberian yang tak pernah dia dapat dari orang lain, kira-kira gimana? Pertama agak menolak, kedua masih menolak, ketiga agak menerima, keempat ajukan proposal lagi. Insya Allah. Seperti kata Umar, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum wa kam ista'badan nasa wa kam ista'badan nasa ihsanu. Berapa banyak, maka berbuat baiklah pada orang lain, kalian akan memiliki hati mereka. Sebab tidak sedikit orang yang dimiliki hatinya karena perbuatan baik kepadanya. Jelas ya? Baik, contoh lain kata beliau, baca Al-Quranul Karim di waktu malam, usulnya tahajud, itu adalah lebih baik sendiri. Tetapi kalau kita tahu bahwa saudara kita, tetangga kita senang kalau kita bangunkan di ujung malam, maka kita niatkan membacanya dengan suara yang ditinggikan supaya orang lain di sekeliling untuk bangun, bertambah pahalanya, bertambah pahalanya. Atau kita baca Quran di masjid ini, pada asalnya baca Quran suara tinggi di masjid dilarang atau dibolehkan? Membaca Al-Quran di masjid dengan suara yang dikeraskan dilarang atau dibolehkan? Tidak tahu. Bilang tidak tahu lah, biar saya jawab. Nabi katakan, la yarfa ahadukum atau ba'dukum sautahu bil Qur'ani ala ba'din fil masjid. Jangan sebagian kalian baca Al-Quran dengan suara tinggi kepada sebagian yang lain di masjid. Fa inna fihim al-qa'im wal musalli wal zakir lillahi tabaraka wa ta'ala. Jangan seseorang meninggikan suaranya baca Al-Quran di masjid, sebab di sana ada yang sedang berdiri sholat, ada yang sedang berzikir, dan ada pula yang sedang banyak kehajat orang, dan yang tidur pun ada di masjid kadang. Makanya jangan mengganggu orang dengan itu. Hukum asalnya baca Quran itu untuk kita sendiri. Tapi kalau antum niatkan bahwa si fulan baca Qurannya tidak bagus, tapi dia karena sudah umur 53 malu pula ikut tahsin, dia malu ikut tahsin, atau takut jangan-jangan ini aliran mana pula ini tahsin ini, macam-macam lah orang kadang bikin bikin subuhan, akhirnya dia tidak mau. Akhirnya antum tahu, kalau dia tahu antum pada baca Quran, dia nak belajar, antum keraskan diri di sampingnya, ya, sengaja dikeraskan. Akhirnya dia tertarik, ternyata enak Al-Quran itu dibaca dengan suara indah.
dan dia mau belajar. Kalau itu niatnya, maka bertambah pula pahala bagi kita, karena ada nilai dakwanya. Nah, semakin banyak nilai-nilai kebaikan itu, maka semakin besar pula pahala yang kita petik dari amal kita tadi. Taib, ada suatu masalah lagi, tapi ini agak lumayan ini. Jangan terkejut dah, karena bukan saya yang pertama bahasnya. Cuman mungkin bagi yang tak biasa mengatakan ini. Nah, apakah niat itu? Niat itu pertama dalam bahasa Arab, nawa maknanya apa? Qasada, yaitu bermaksud. Maksud itu disebut orang biasanya di mana letaknya? Maksud hati nak memeluk gunung, kan ya? Apa daya? Piti tak ada. Maksud hati nak memeluk gunung, berarti maksud itu di mana? Di hati. Oleh sebab itu, orang Arab semuanya memahami an-niyatu fil qalbi. Niat itu letaknya di jantung hati. Oleh sebab itu, tak satu pun riwayat yang menunjukkan bahwa niat itu dilafazkan. Niat itu dilafazkan. Karena niat itu letaknya di hati. Orang kadang-kadang niatnya buruk, tapi mulutnya, saya sebenarnya niat saya baik. Kan? Niat saya baik. Iya tak? Padahal sudah terbukti buruknya. Tapi mulutnya masih bilang baik. Maka mulut bukan tempat niat. Nah, dari sini apa hukum bernapaskan niat? Wallahu alam, sebagian besar ulama mengatakan tidak disyariatkan. Ada sebagian mengatakan untuk menguatkan. Ini melafazkan. Ini melafazkan niat. Karena tidak diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mau salat lalu mengatakan usalli, atau beliau mau puasa lalu mengatakan nawaitu, atau mau berwudu beliau mengatakan nawaitu. Tidak ada riwayatnya. Jelas? Tidak ada dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak ada pula daripada as-sahabatul kiram. Tidak ada dari sahabat. Tapi sebagian keliru memahami hadis Nabi tentang haji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sautahu bil ihlali bil haji. Labbaik Allahumma hajjan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan suaranya ketika memulai ihram haji. Lalu dipahami oleh sebagian bahwa itu adalah niat. Padahal yang dibaca Nabi apa? Labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjah. Apa itu niat? Kena niat. Itu tandanya dimulainya ihram. Tanda dimulainya ihram. Niatnya tetap dalam haji. Kalau antum tidak percaya, silakan buka buku-buku yang mengajarkan niat yang dilafazkan untuk haji dan umrah. Apa yang diucapkannya? Nawaitu, nawaitul hajjah, dan seterusnya. Saya meniatkan haji. Berarti itu bukan niat. Oleh sebab itu, wallahu alam, as-sahhu, yang paling sahih insyaallah adalah niat itu ada di hati. Nah, orang yang melafazkan niat terjadi khilaf. Tadi sudah katakan melafazkan ada khilaf di antara para ulama. Tapi khilaf di sini tadi ada saya katakan adalah keliru memahami dalil. Nah, apa hukum menjaharkan niat? Nah, ini kan jarang bahas nih. Yang biasa adalah melafazkan niat. Beda antara melafazkan dengan menjaharkan niat. Setahu saya tidak ada khilafnya
bahwa menjaharkan niat adalah bid'ah munkarah di seluruh mazhab. Jelas? Ya, menjaharkan niat. Adapun melafazkannya terjadi khilaf. Tapi menjaharkannya tidak ada khilaf bahwa itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Paham beda melafazkan yang menjaharkan? Paham kan? Saya melafazkan misalnya usolli salat az-zuhri yang hanya terdengar oleh saya. Tapi kalau yang menjaharkan sampai di orang luar masjid pun kedengaran itu. Usolli fardhu az-zuhri. Kan itu kan? Nah, sampai lebih keras pula dia suara takbir kadang. Nah, itu tidak ada khilafnya. Ya, tidak ada khilafnya. Kadang-kadang kan sebagian kan tidak, asal sudah boleh dilafazkan berarti boleh dijaharkan. Sama dengan bismillahirrahmanirrahim dilafazkan, cuma tidak dijaharkan. Dan khilaf dalam masalah ini kuat karena masing-masing dalil. Tapi kalau yang saya lihat sebenarnya Nabi melafazkan terdengar orang yang dekat dengan dia. Orang belakang tidak. Berarti dikeraskan sedikit tapi tidak seperti mengeraskan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Baik, masih banyak pembahasan sebenarnya dalam hadis ini, tapi kita cukupkan saja sampai di sini insyaallah taala. Kalau ada pertanyaan catat aja dulu pekan depannya. Sekali sebulan kan? Sekali seminggu. Alhamdulillah. Cuman pekan depan kalau pekan keempat kita ngumpulnya di Arfa'un Nas. Khusus pekan keempat saja. Selebihnya di sini. Ya mereka lebih dulu. Kita dulu mau tapi malu. Ya, benci tapi ya, karena memang di tempat kita ini agak dinamis gitu. Ya, dinamikanya sangat kental sekali. Jadi, kalau di tempat lain kan tidak terlalu dinamis. Nah, tapi semoga Allah SWT memberikan selalu kesempatan untuk menambah, menguatkan, mengingatkan ilmu ini. Nah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara